Halo, bertemu lagi di Berisik, belajar biologi asik, seri latihan soal UTBK. Hari ini kita akan membahas latihan soal UTBK part 2 mengenai metabolisme hewan dan tumbuhan. Selamat belajar! Soal nomor 1. Hasil respirasi molekul glukosa di sel-sel otot adalah 38 ATP sebab pada sel otot, hidrogen dari NADH yang dihasilkan dalam glikolisis akan diberikan kepada FAD+ membentuk FADH di dalam matriks. Pembahasannya yaitu, seperti yang kita ketahui, respirasi aerob glukosa dapat terjadi melalui dua siklus. Yang pertama yaitu siklus ulang-alik malat atau malat shuttle, yaitu ketika H+ dari NADH glikolisis yang ada di sitoplasma diberikan ke NAD+ yang ada di dalam matriks sehingga membentuk NADH. Jadi pada siklus ini hasil respirasi aerob untuk satu molekul glukosa adalah 38 ATP. Dan siklus ini terjadi pada sel hati, ginjal, dan jantung. Sedangkan siklus yang kedua yaitu siklus ulang-alik gliserol fosfat atau dikenal sebagai gliserol fosfat shuttle, yaitu ketika H dari NADH glikolisis yang ada di sitoplasma diberikan ke FAD+ yang ada di dalam matriks sehingga membentuk FADH. Jadi pada siklus ini hasil respirasi aerob untuk satu molekul glukosa adalah 36 ATP. Dan siklus ini terjadi pada sel otot dan otak. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa pernyataan pada soal nomor 1 adalah benar, dan alasannya juga benar, karena sesuai dengan siklus ulang-alik gliserol fosfat. Dan antara pernyataan dan alasan saling berhubungan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2. Persamaan antara fotosintesis pada tumbuhan C4 dan CAM adalah 1. Pengikat CO2 dari udara bebas. 2. Adanya sel seludang pembuluh angkut. 3. Oksaloasetat sebagai hasil fiksasi CO2 bebas. 4. Stomata membuka pada malam hari. Pembahasannya yaitu, kalian dapat melihat berikut merupakan tabel perbedaan tanaman C3, C4, dan CAM. Dari faktor-faktor atau ciri-ciri yang membedakan antara tanaman C3, C4, dan CAM, kita dapat melihat bahwa pada tanaman C4 dan CAM terdapat persamaan pada pengikat CO2 dari udara bebas yang berupa fosfenol pirufat atau PEP dengan 3 atom karbon dan senyawa hasil fiksasi CO2 yang berupa oksaloasetat. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pernyataan 1 dan 3 benar. Soal nomor 3. Dalam respirasi aerob, karbon dioksida dilepaskan pada proses 1. Siklus Krebs, 2. Transfer elektron, 3. Dekarboksilasi, atau 4. Glikolisis. Berikut pembahasannya. Pada tahap respirasi aerob, yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahapan glikolisis akan dihasilkan 2 ATP, 2 NADH2, dan 2 asam pirufat. Sedangkan pada tahap dekarboksilasi akan dihasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH2, dan 2 CO2. Pada tahap siklus Krebs
akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH2, 2 FADH2, dan 4 CO2. Terakhir, pada tahap transfer elektron akan dihasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Jadi, berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan, dalam respirasi aerob, karbon dioksida dilepaskan pada proses siklus Krebs dan dekarboksilasi. Jadi, jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Dalam glikolisis terdapat 2 reaksi yang bersifat endergonik, yaitu pada tahap perubahan pasangan senyawa A. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. B. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. C. Glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. D. Fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat dan fruktosa 1,6-difosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat, atau E. Fruktosa 1,6-difosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-difosfogliserat. Pembahasannya yaitu, yang dimaksud dengan reaksi endergonik adalah reaksi yang memakai atau membutuhkan ATP pada proses reaksinya. Dalam glikolisis, tahapan yang bersifat endergonik adalah pada perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Soal nomor 5. Enzim sebagai biokatalisator berperan mempercepat proses reaksi kimia dalam metabolisme dengan cara A. Mengubah keseimbangan reaksi, B. Menambah volume substrat, C. Menurunkan energi aktivasi, D. Mengubah bentuk substrat, atau E. Mengubah arah reaksi. Pembahasannya adalah, enzim sebagai biokatalisator berperan mempercepat proses reaksi kimia dalam metabolisme sel dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 6. Hal yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis adalah A. Senyawa prekursor, B. Energi kimia, C. Enzim pengkatalisis, D. Oksigen, E. Koenzim. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Biosintesis adalah proses mengubah substrat menjadi suatu produk dengan bantuan enzim sebagai katalisatornya. Unsur-unsur yang dibutuhkan dalam biosintesis yaitu prekursor, energi kimia dapat berupa ATP, enzim katalitik contohnya koenzim yaitu NADH atau NADPH. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis, oksigen. Soal nomor 7. Stomata tumbuhan membuka pada saat A. Volume air dalam sel penjaga tinggi, B. Volume air dalam sel penjaga rendah, C. Ion K+ dalam sel penjaga sedikit, D. CO2 tanaman berlimpah,
atau E, pH sel penjaga rendah. Pembahasannya adalah mekanisme membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun sangat bergantung pada tinggi rendahnya tekanan turgor dari sel penutup atau sel penjaga stomata yang kaya akan klorofil. Jika volume air di dalam sel penjaga tinggi atau tekanan turgor tinggi, maka stomata tumbuhan tersebut akan membuka. Sebaliknya, jika volume air dalam sel penjaga rendah atau sedikit dan tekanan turgor turun, maka stomata akan menutup. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 8. Fotosistem yang berperan dalam penangkapan energi cahaya matahari tersusun atas klorofil A dan perangkat lain yaitu berupa 1. Kompleks antena, 2. Membran tilakoid, 3. Aseptor elektron, 4. Matriks stroma. Pembahasannya adalah fotosistem adalah unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Fotosistem tersusun atas klorofil A, kompleks antena, dan aseptor elektron. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pernyataan 1 dan 3 benar. Nomor 9. Selama proses respirasi seluler, energi dihasilkan dari perubahan molekul ATP menjadi ADP. Sebab, energi yang dihasilkan pada proses respirasi seluler berasal dari pemutusan ikatan gugus fosfat pada ATP. Pembahasannya adalah, selama proses respirasi seluler, energi dihasilkan dari ADP plus P menjadi ATP. Energi yang dihasilkan pada proses respirasi seluler berasal dari ikatan molekul karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Pernyataan dan alasan salah. Nomor 10. Gerakan air di lingkungan luar melintasi selaput biji untuk keperluan perkecambahan disebut A. Difusi, B. Osmosis, C. Plasmolisis, D. Adsorpsi, atau E. Imbibisi. Pembahasannya adalah imbibisi merupakan gerakan air dari lingkungan luar melintasi selaput biji untuk keperluan perkecambahan. Osmosis merupakan perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeable. Sedangkan difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Plasmolisis adalah peristiwa lepasnya plasma dari dinding sel karena diberi larutan yang hipertonis. Sedangkan adsorpsi adalah penyerapan zat ke dalam suatu benda. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Imbibisi. Demikian untuk pembahasan latihan soal UTBK Part 2 pada hari ini. Untuk part 3, kita akan membahas mengenai genetika dan evolusi. See you in the next video.